Nama Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani terseret tudingan ijazah palsu. Ijazah program doktoral Arsul Sani dipermasalahkan Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan atau AMPK pada 13 November 2025 lalu. Selain mendesak Arsul Sani mundur sebagai Hakim MK, hal ini pun dibawa ke ranah hukum. Polisi diminta untuk mengusut dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut. Laporkan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu komisi pemberantasan korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2020. Atas tudingan itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah dan bahkan menunjukkan ijazahnya di hadapan wartawan. Arsul menjelaskan, program doktoral ditempuhnya selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Di tahun 2011, ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. Karena kesibukan, ia memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di 2020. Program transfer doktoral, ya, maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu. Sementara pusaran kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga masih bergulir. Sidang sengketa perkara ijazah Jokowi pun digelar Komisi Informasi Pusat. Roy Suryo yang mengaku hadir sebagai bagian dari masyarakat menyoroti persidangan yang membahas soal pengelolaan dan transparansi informasi publik di UGM dan KPU Surakarta. Roy mengklaim UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya Surakarta ya yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya. Nah, itu tokohnya namanya sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya Surakarta ya yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Sedangkan relawan pendukung Jokowi, Joman, menilai adanya upaya sejumlah pihak di Komisi Informasi Pusat untuk mempengaruhi masyarakat soal kasus ijazah Jokowi akan sia-sia. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi di mana di Komisi Informasi Publik ada sekelompok orang yang berusaha pula untuk mencoba bagaimana mempengaruhi
rakyat untuk bisa mengikuti pola pikir mereka. Kita sebaiknya menunggu saja bagaimana perkembangan itu yang dijanjikan oleh pasukan teroris ini untuk melengkapi dengan saksi-saksi ahli mereka. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Bagaimana akhirnya kasus ijazah palsu ini akan berakhir? Satu demi satu proses hukum dan juga upaya pembuktian pun terus dilakukan berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV.